Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu berharap anak-anak sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Dan sekarang ibu mau bertanya nih, apakah hari ini kalian semua sudah membaca Al-Quran? Ya, benar sekali. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita dikumpulkan tadi untuk membaca Al-Quran secara bersama-sama. Semoga kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian, ketika kita mendapat musibah atau mendapat cobaan atau mendapat permasalahan, kita harus memutuskannya dengan berpedoman pada benar sekali Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Hadis merupakan sumber, landasan, dan dasar hukum Islam yang utama. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidup kita. Pertama, kita akan membahas tentang Al-Quran. Al-Quran dari kata bahasa Arab yaitu qoro'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Secara istilah, Al-Quran yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang disampaikan kepada kita semua secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai hukum Islam terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya atau Nabi Muhammad SAW dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran dan Rasul-Nya atau Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, dari sini dijelaskan bahwa jika kita mendapat persoalan dalam berbeda pendapat juga, kita kembalikan kepada Al-Quran dan selalu berpedoman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian kandungan hukum dalam Al-Quran yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, syariah atau ibadah. Yang ketiga yaitu akhlak atau budi pekerti. Dan yang kedua, kita akan mempelajari tentang Al-Hadis atau Sunnah. Hadis berarti perkataan atau ucapan.
Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, para ahli hadis membedakan antara hadis dan sunnah. Adapun hadis yaitu ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah yaitu segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran, maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang keempat, menetapkan hukum baru yang terdapat dalam Al-Quran. Dan macam-macam hadis itu ada 3. Yang pertama yaitu hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, dan yang ketiga hadis ahad. Baik, karena waktunya sudah habis, maka besok kita lanjut mempelajari tentang ijma'. Ibu berharap kalian belajar ya di rumah, dan dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa sumber hukum Islam dan yang menjadi pedoman hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan Al-Hadis merupakan sumber hukum yang kedua. Baik, di sini Ibu akan mengasih kalian kertas yang berisi latihan-latihan soal, kalian kerjakan di rumah. Kemudian nanti kalau masuk kamu kumpulkan ke ibu ya. Sekarang mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillah, dan mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.